Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad jaa rusulu Rabbina bilhaq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah Zat yang berikan hidayah iman kepada para hambanya. Dengan iman, sang hamba mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Kita mencintai ibadah karena bagian dari dorongan iman. Sebaliknya, kita mencintai maksiat yang itu juga bagian dari dorongan iman. Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Seorang hamba akan bisa merasakan lezatnya iman ketika dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Dia ridha dengan semua ketetapan Allah. Dia ridha dengan syariat Allah. Wabil islami dina, dan dia ridha Islam sebagai agamanya. Dia merasa ridha diatur dalam aturan-aturan Islam. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan dia ridha ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Dia ridha untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suasana perasaan batin yang membuat orang senang dengan semua ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dzaqa ta'mal iman. Dia bisa merasakan lezatnya iman. Dan iman itu terbit karena kita yakin dengan semua berita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Yakin dengan kebenaran semua syariat yang telah Allah turunkan. Salah satunya adalah yakin dengan aneka informasi berkaitan dengan kejadian di yaumil qiyamah. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum jika kita perhatikan isi Al-Qur'an ada 3 macam. Yang pertama adalah yang berisi tentang al-ahkam, tentang hukum. Di situ ada perintah, ada larangan, dan ada aturan. Ada perintah, ada larangan, dan ada aturan. Tentang bagaimana perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, kemudian aturan-aturan dalam masalah muamalah, aturan dalam berkeluarga. Ini semuanya adalah area ahkam, wilayah ahkam, hukum dalam Al-Quran. Dan yang kedua, isinya berita tentang Allah. Berita tentang Allah. Al-Quran membahas tentang siapakah Allah, memperkenalkan siapakah Rabb yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu berita tentang Allah. Ar-Rahmanir Rahim, itu berita tentang Allah. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai akhir walam yakul lahu kufuwan ahad, itu berita tentang Allah. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir dari ayat kursi, itu juga berita tentang Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin, dan beberapa ayat lanjutannya berita tentang Allah. Ini ayat yang fokus membahas tentang Allah. Dan yang ketiga adalah berita tentang makhluk. Allah bercerita tentang makhluknya, baik makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, baik makhluk yang ada di dunia maupun makhluk besok di akhirat, baik yang soleh maupun yang dolim, yang mukmin maupun yang kafir. Oleh karena itu, berdasarkan pembagian ini,
Para ulama mengatakan, menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Hadis sahih riwayat Bukhari. Bahwa qul huwallahu ahad senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Karena surat Al-Ikhlas itu hanya membahas tentang Allah saja. Maka dilihat dari peta Al-Qur'an yang tadi dibagi menjadi 3, berarti surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari bagian Al-Quran, karena hanya membahas tentang Allah. Selanjutnya, Al-Quran juga memberitakan tentang makhluk. Dan tadi kita sudah sebutkan, ada berita tentang makhluk di dunia, ada berita tentang makhluk di akhirat. Berita tentang makhluk di akhirat, Allah memberitakan tentang surga dan tentang neraka. Allah memberitakan tentang apa saja isi surga. Allah juga menyebutkan tentang ada apa di neraka. Termasuk diantaranya adalah bagaimana dialog yang dilakukan oleh penduduk neraka antara mereka dengan Allah, mereka dengan para malaikat, sampai dialog penduduk neraka dengan penduduk surga. Insya Allah bagian ini yang nanti akan kita baca, agar semakin menambah yakin bagi kita dan semakin mewujudkan rasa takut kita terhadap neraka, yang itu merupakan hukuman bagi mereka yang bertindak zalim ketika di muka bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka hidup atau mati? Hidup atau mati? Hidup. Sehingga mereka bisa bicara enggak? Bisa. Mereka bisa merasakan sakit tidak? Bisa merasakan sakit. Begitu tubuhnya hancur, Allah gantikan dengan yang baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hancur, maka kami gantikan dengan kulit yang baru. Liyadhuqul adzab, agar mereka bisa merasakan siksa. Maka di tempat seperti ini mereka tidak pernah mati untuk selamanya. Mereka mendapatkan hukuman untuk selamanya. Dan ketika badannya hancur, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badan yang baru. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi seperti itulah penduduk neraka mereka banyak memohon dengan aneka permohonan yang nanti akan kita baca. Dan permohonan itu isinya adalah bagaimana agar mereka bisa mendapatkan keringanan dari azab yang mereka rasakan. Karena mereka sudah merasa putus asa untuk bisa keluar dari neraka. Di saat mereka sudah merasa putus asa untuk keluar dari neraka, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada para malaikat dengan aneka permohonan yang tujuannya untuk meringankan hukumannya. Kita awali dari sebuah peristiwa. Yu'ta bikabshin amlah. Besok di hari kiamat akan didatangkan kematian, diwujudkan dalam bentuk seperti kambing yang gemuk. Maka malaikat yang membawa kambing ini datang ke penduduk surga, lalu bertanya, "Ya ahlal jannah, ata'rifuna ma hadza?" Wahai penduduk surga, kalian tahu ini apa? Kemudian mereka mengatakan, "Na'am, innahu al-maut." Kami tahu itu adalah kematian. Sesuatu yang abstrak, besok ketika di akhirat diwujudkan sebagai hal yang konkret. Sehingga sholat itu abstrak, pahala sholat itu abstrak, nanti akan diwujudkan sebagai sesuatu yang konkret. Bacaan Quran akan diwujudkan menjadi sesuatu yang konkret. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sesuatu yang sekarang ketika di dunia enggak tergambar, besok di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sesuatu yang berupa fisik. Kematian diwujudkan oleh Allah dalam bentuk kambing. Kemudian malaikat yang membawa kambing ini datang ke surga, lalu ditanya kepada penduduk surga, "Apakah kalian tahu ini apa?" Mereka tahu, itu adalah kematian. Lalu kambing itu dibawa mendekat ke penduduk neraka. "Ya ahlan nar,
wahai penduduk neraka, kalian tahu ini apa? Mereka mengatakan, na'am, innahul maut, itu adalah kematian. Lalu kambing ini dibawa ke tempat antara surga dan neraka. Kemudian malaikat menyembelih ini kambing. Kematian telah mati. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun la mauta, wa ya ahlan nar khuludun la mauta. Wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak ada lagi kematian. Mereka semakin bergembira dan bahagia. Wahai penduduk neraka, sudah tidak ada lagi kematian. Mereka makin sedih dan takut dengan seluruh azab yang akan Allah berikan kepadanya. Jaga baik-baik nikmat iman, karena ini syarat mutlak untuk bisa mendapatkan surga. Dalam situasi seperti itulah penduduk surga menyampaikan permohonan. Permohonan yang pertama, penduduk surga langsung minta kepada Allah. Permohonan yang pertama, mereka langsung minta kepada Allah. Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun. Anda bisa buka surat Al-Mu'minun mulai dari ayat 103. Silahkan semuanya buka mushaf agar nanti bisa lebih maksimal ketika menyimak. Surat Al-Mu'minun mulai dari ayat 103. Allah mengatakan, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Siapa yang ringan timbangan amalnya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itu adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Fi jahannam khalidun, dan mereka akan kekal di dalam jahannam. Talfahu wujuhahumun nar, wajah mereka dibakar oleh neraka. Wahum fiha kalihun, dan mereka di dalam neraka dalam kondisi cacat. Alam takun ayati tutla alaikum, kemudian dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian? Fakuntum biha tukadzibun, tapi dulu kalian mendustakan. Kalian tidak mau untuk mengimaninya, kalian tidak mau untuk meyakininya. Nah, di saat itulah mereka minta kepada Allah. Qalu, mereka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ghalabat alaina, kami telah dikalahkan. Oleh apa yang mengalahkan mereka? Shiqwatuna, kami telah dikalahkan oleh kejahatan-kejahatan kami. Kami lebih mengikuti keinginan kami untuk berbuat jahat, untuk berbuat maksiat, ngikuti teman yang ngajak untuk buruk. Wa kunna qauman dhalin, dan dulu kami orang-orang yang tersesat. Baru mereka mengakui di saat mereka sedang dihukum. Padahal dulu ketika di dunia mereka merasa paling hebat, ketika di dunia merasa paling punya status sosial, punya kekayaan, punya kehebatan, sehingga saat diingatkan mereka nggak mau ngikut. Nah, di saat yaumil qiyamah, di saat mereka sedang dihukum oleh Allah, barulah mereka mengakui, kami dulu ngikutin kesesatan kami, mengikuti orang-orang yang durhaka, orang-orang yang zalim. Wa kunna qauman dhalin, dan kami adalah orang-orang yang tersesat. Rabbana akhrijna minha, oleh karena itu ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Fa in udna, jika kami kembali, dikembalikan ke dunia, kami akan beriman. Fa inna zalimun, karena dulu kami orang zalim. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah taala berfirman, terhinalah kalian di dalam neraka, wa la tukallimun, dan jangan ngajak aku bicara. Allah nggak mau diajak bicara oleh penduduk neraka. Sehingga di saat mereka memanggil Allah, terhina kalian di dalam neraka, wala tukallimun, sudah nggak usah ngajak aku bicara. Innahu kana fariqun min ibadi
Sesungguhnya dulu ada sekelompok di antara hambaku yaqulun, yang mereka mengatakan, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Dulu ada sekelompok orang yang mereka beriman kepadaku, kemudian mereka mohon ampun kepadaku. Fattakhadtumuhum sikhriyan, tapi kalian jadikan mereka sebagai sasaran untuk dicela, diolok-olok, dihina, dikatakan A, dikatakan B, dan seterusnya. Hatta ansaukum dzikri, sampai aku melupakan kalian dari peringatanku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian menertawakan mereka. Dulu kalian ketika di dunia merasa sombong, sehingga saat melihat orang soleh kalian hina, kalian cemooh, dan bahkan kalian tertawakan. Kemudian sekarang kalian minta untuk diselamatkan dari neraka. Allah subhanahu wa ta'ala gak mau ngajak bicara lagi penduduk neraka. Coba bayangin jamaah, kalau ada orang yang sudah dicampakkan ke dalam neraka, kemudian Allah mengatakan wala ubali, aku gak gubris. Kalau sudah gak digubris, kira-kira berapa persen peluangnya untuk bisa selamat? Sehingga sampai ada sebagian ulama yang ketika membaca ayat-ayat semacam ini, dia ketakutan sampai menangis deras. Lalu beliau mengatakan, yang paling aku khawatirkan adalah ketika Allah campakkan aku ke dalam neraka, kemudian dia berfirman wala ubali, aku nggak gubris. Kalau sudah nggak digubris, bagaimana mungkin hamba bisa selamat? Dalam posisi ketika mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah marah kepada mereka. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun, terhinalah kamu di dalam neraka dan jangan ngajak aku bicara lagi. Maka setelah itu penduduk neraka sudah enggak berani untuk minta kepada Allah. Sebelumnya dia memanggil-manggil Allah, memohon kepada Allah, begitu dimarahi oleh Allah wala tukallimun, enggak usah ngajak bicara aku lagi, mereka sudah enggak berani lagi untuk memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi permohonan mereka tidak selesai sampai di situ. Mereka masih berusaha gimana caranya untuk bisa mendapatkan keselamatan walaupun sesaat. Lalu mereka memanggil malaikat penjaga neraka. Siapa namanya? Malaikat Malik. Sekarang silakan Anda berpindah ke surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai 78. Penjaga neraka itu jumlahnya banyak, dan salah satunya adalah malaikat Malik. Nama Malik ini dalam Al-Quran disebutkan di surat Az-Zukhruf. Anda bisa buka surat Az-Zukhruf mulai ayat 74. Sudah ketemu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat dosa, mereka berada di dalam jahannam, khalidun, kekal di sana. Kenapa neraka disebut jahannam? Jahmun itu dalam bahasa Arab artinya gelap gulita. Jahannam karena neraka itu gelap gulita, sehingga neraka yang demikian dalam dan di situ penuh dengan api yang membakar. Jangan dibayangin terang benderang, tapi yang terjadi apa? Gelap gulita. Karena makin ke atas itu makin terang, makin ke bawah makin gelap. Neraka itu tempat yang gelap gulita. Allah menghukum mereka ke dalam jahannam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya putus asa. Mereka putus asa untuk bisa selamat dari neraka. Mau naik gak mungkin untuk bisa selamat. Dalam posisi mereka dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan suasana yang sangat menyakitkan. Wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Kami tidak pernah menzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri.
merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Sebab orang yang berbuat maksiat hakikatnya apa? Dia mendolimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendolimi hamba. Dan Allah sudah memberikan peringatan, siapa yang tidak mau beriman maka nanti akan mendapatkan hukuman semacam ini dan seterusnya. Dan peringatan itu sudah sampai kepada mereka. Tapi ada yang mau peduli dan banyak yang tidak peduli. Di saat mereka tidak peduli, maka Allah campakkan ke dalam neraka dan Allah nggak peduli. Pada kondisi seperti itulah Allah katakan, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wa nadau, dan mereka memanggil, ya maliku, wahai Malik. Siapa ini? Malaikat penjaga neraka. Maka tadi saya sampaikan, nama Malik itu ada dalam Al-Quran. Ya Maliku, wahai Malik, yaitu wahai penjaga neraka, malaikat yang bernama Malik. Liyaqdi alaina rabbuk, minta kepada Allah agar Allah mematikan kita semua. Mereka sudah putus asa. Kayaknya kalau selamat sudah nggak mungkin. Sudah minta kepada Allah biar kita mati. Kita sudah nggak punya harapan untuk dikembalikan ke dunia, nggak punya harapan untuk dikeluarkan dari neraka. Maka mereka minta apa? Mati. Mereka minta mati. Penduduk neraka tidak berpikir untuk dapat surga. Penduduk neraka tidak berpikir untuk mendapatkan kenikmatan. Tapi yang mereka minta, matikan saja kan. Dan mereka memanggil malaikat Malik berkali-kali. Sebagian ahli tafsir seperti keterangan Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan, fayujibuhum malikun ba'da alfi sana. Mereka memanggil malaikat Malik dan gak pernah digubris oleh malaikat Malik selama 1000 tahun. Gak pernah direspon, dipanggil gak direspon, dipanggil gak direspon. Berapa lama? 1000 tahun. Baru Malik memberikan jawaban untuk mereka ba'da alfi sanatin, setelah 1000 tahun. Bagaimana jawaban Malik? Qala innakum makithun. Malaikat Malik menjawab, innakum makithun, kamu akan tetap tinggal di sini dan akan bertahan selamanya, enggak mati. Laqad ji'nakum bil haqqi, sungguh kebenaran telah datang kepada kalian, walakin aktsarakum lil haqqi karihun, namun kebanyakan di antara kalian benci dengan yang namanya kebenaran, enggak seneng dengan yang namanya kegiatan-kegiatan amal saleh yang bernuansa ketaatan, yang bernuansa ibadah, benci. Maka karena sebab kalian itu benci, Allah membenci kalian. Memanggil Allah nggak digubris, lalu berusaha memanggil siapa? Malaikat penjaga neraka, Malik. Di saat Malik dipanggil selama 1000 tahun, baru Malik memberikan respon, innakum makithun, kalian akan tetap tinggal di sana selamanya dan nggak mati. Padahal mereka minta untuk dimatikan. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa penduduk neraka akan kekal selamanya dalam kondisi hidup dan tidak mati. Karena ada sebagian yang berpendapat penduduk neraka nanti akan dibinasakan setelah mereka disiksa sekian waktu sesuai dengan Allah kehendaki, lalu setelah itu dibinasakan. Tapi pendapat yang lebih benar, wallahu a'lam, dan ini pendapat jamahir ulama bahwa penduduk neraka mereka akan kekal menetap di dalam neraka dalam kondisi hidup selama-lamanya. Kemudian setelah mereka putus asa, ketika memanggil malaikat Malik gak digubris, lalu ketika memanggil malah diberi respon seperti itu, akhirnya mereka memanggil para penjaga neraka yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ghafir ayat 48 sampai 50. Sekarang kita berpindah ke surat Ghafir.
Seperti yang kita tahu bahwa cerita dalam Al-Quran tidak disebutkan oleh Allah secara utuh, berurutan tidak, tapi dipecah-pecah di banyak tempat, sehingga cerita itu berulang. Silakan dibuka surat Ghafir ayat 48 sampai 50. Sudah ketemu? Baik. Di surat Ghafir ayat 48 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala alladziina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad." Berkatalah orang-orang yang menyombongkan dirinya. Mereka menjawab, sesungguhnya kita semua kullun fiha, kita semuanya ada di dalam neraka. Jadi ini antara penduduk neraka satu dengan penduduk neraka yang lain itu saling menyalahkan. Aku masuk neraka gara-gara kamu. Loh, saya nggak maksa kok. Dulu ngapain kamu ikut aku? Dan aku tidak punya kuasa untuk memaksa kamu. Ngapain kamu ikut-ikut aku? Lalu yang sombong ini bilang, udahlah, kita semuanya sedang berada di dalam neraka. Qad hakama bainal innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah selesai menghakimi seluruh hambanya. Baik aku maupun kamu, sekarang kita semuanya sudah berada di dalam neraka. Sehingga penduduk neraka di antara hukumannya adalah dibuat berantem. Dibuat berantem. Di tempat yang tidak enak, manusia cenderung suka berantem. Di tempat yang nyaman, manusia cenderung tenang. Di hotel berantem nggak, Pak? Nah, di hotel berantem nggak? Tidak. Ngapain di hotel? Tidur, istirahat. Di penjara berantem nggak? Di penjara berantem. Di tempat yang tidak enak manusia cenderung berantem. Itu di dunia ya. Di tempat yang nyaman manusia cenderung tenang, karena mereka sudah merasa dapat kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada penduduk neraka. Di samping hukuman siksaan seperti ini, mereka berantem. Sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan, saling menyudutkan, mereka berantem. Maka Allah memberikan hukuman kepada penduduk neraka, lahir batin. Hukuman lahir, hukuman batin. Sebaliknya penduduk surga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, dicabut rasa kebencian antara satu dengan yang lain, sehingga ketika penduduk surga satu dengan yang lain bertemu, mereka saling bergembira. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kedengkian dalam hati mereka, ikhwanan, sehingga mereka itu bersaudara, ala sururin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan, sehingga ketemu orang lain senang, senyum, bahagia. Penduduk surga ketika dipertemukan oleh Allah dengan penduduk surga yang lain, mereka dalam situasi penuh dengan kebahagiaan. Makanya bagian dari nikmat Allah, antara satu penduduk surga dengan penduduk surga yang lain bisa reunian. Di mana mereka reunian? Di mana mereka reuni? Di pasar surga. Kapan itu? Setiap hari Jumat. Mereka kumpul di pasar surga, lalu bercerita antara satu dengan yang lain, sehingga mereka makin bahagia setelah ketemu temannya yang dulu satu perjuangan, dulu pernah ngaji bareng, dulu pernah ibadah bareng, dulu pernah melakukan ketaatan bareng. Reuni seperti itu membuat mereka semakin bahagia. Termasuk diantaranya dipertemukan dengan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan anak keturunannya juga beriman, maka besok di yaumil qiyamah kami kumpulkan mereka bersama dengan anak keturunannya. Sementara penduduk neraka dipisahkan dengan keluarganya. Ada bapak dan anak sama-sama di penjara. Lalu satu ketika
mereka dikumpulkan dalam satu penjara, ketemu bapak dan anak ini. Bahagia enggak? Bahagia enggak? Bahagia, walaupun dia di penjara. Hanya sebatas ketemu bapak dengan anak yang sudah lama terpisah, kemudian tiba-tiba ketemu di satu penjara, dia merasakan bahagia. Ketemu anaknya, walaupun dia di penjara. Nah, kebahagiaan seperti ini enggak ada di neraka. Maka penduduk neraka antara anak dan bapak kalau sama-sama mati dalam keadaan mereka jadi ahli neraka, enggak dipertemukan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakanlah, sesungguhnya orang yang rugi yang sejatinya adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya besok di hari kiamat. Makna merugikan keluarganya besok di hari kiamat, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, tidak dipertemukan oleh Allah dengan keluarganya. Bagian dari kesempurnaan nikmat bagi penduduk surga, Allah pertemukan mereka dengan keluarganya, dipertemukan dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dalam keadaan semuanya sedang mendapatkan kenikmatan. Sedangkan penduduk neraka, mereka dipisahkan dari keluarganya. Dalam posisi seperti itulah mereka minta kepada malaikat penjaga neraka selain Malik. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka memanggil khazanati jahannam, para penjaga neraka jahannam. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar dia meringankan kami sehari saja dari azab ini. Nah, sekarang permintaannya nggak jauh-jauh ya. Kalau tadi mereka minta dimatikan, nggak dikabulkan, mereka sudah putus asa untuk memohon seperti itu. Maka mereka minta diringankan, bukan dihilangkan, diringankan. Mereka minta untuk dihilangkan, nggak ada azab dihilangkan di neraka. Maka yang mereka minta hanya minta diringankan. Itu pun nggak selamanya, yauman, cukup sehari saja. Putus asanya penduduk neraka sampai pada tingkatan seperti itu. Ud'u rabbakum, wahai para penjaga neraka, mintalah kepada Rabb kalian, yukhaffif, agar dia meringankan, anna, untuk kami, yauman, satu hari saja, minal azab, siksaan ini. Mereka dalam keadaan sudah putus asa, minta dikeluarkan nggak bisa, minta dimatikan tidak bisa, maka mereka minta diringankan, itu pun tidak selamanya, hanya apa? Sehari saja. Qalu, maka para malaikat menjaga neraka itu menjawab, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah dulu telah datang para rasul kami dengan membawa al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata? Qalu bala, lalu para penduduk neraka itu mengatakan betul. Qalu fad'u, silahkan sekarang kamu doa sendiri, minta sendiri. Para malaikat menyuruh penduduk neraka ini apa? Minta sendiri kamu, kalian minta sendiri. Fad'u, sekarang silakan kalian minta sendiri. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidak ada permohonan orang kafir kecuali dalam kesesatan. Maksudnya tidak dikupris, dianggap permohonan yang dianulir, yang dihilangkan, sia-sia permohonan itu. Jadi saat mereka minta kepada para malaikat, mintalah kepada Allah agar diringankan azab untuk kami walaupun cuma sehari, malaikat menjawab, minta sendiri sana. Padahal sebelumnya apa? Sudah dilarang untuk berbicara dengan Allah. Sudah puncak putus asa untuk meminta kepada Allah, kepada Malik, kepada para penjaga neraka yang lain, sudah berada dalam kondisi puncak. Mereka sudah nggak sanggup lagi untuk bisa meminta. Maka harapan terakhir mereka minta kepada penduduk surga, sesama manusia. Silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 50 dan 51.
Allah bercerita tentang dialog antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Di saat penduduk neraka sudah nggak boleh berbicara dengan Allah, minta kepada Malik nggak digubris, minta kepada para penjaga neraka yang lainnya, mereka juga nggak mau mengabulkan. Maka kesempatan terakhir mereka minta kepada penduduk surga. Silakan dibuka surat apa tadi? Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Para penduduk neraka mereka memanggil penduduk surga. Apa yang mereka minta? An afidu alaina minal ma. Tolong tuangkan air yang kalian punya kepada kami. Tuangkan air kepada kami. Au mimma razaqakumullah, atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Coba satu biji kurma atau satu biji anggur lemparkan ke kami, biar kami bisa merasakan kenikmatan walaupun sesaat. Permintaan mereka kepada penduduk surga. Nah, di saat inilah penduduk surga menyampaikan aturan. Qalu, mereka mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan keduanya untuk diberikan kepada orang kafir. Kami nggak bisa. Kenapa? Allah haramkan. Sehingga penduduk neraka itu demikian ketergantungannya kepada Allah sangat tinggi, sampai pun di akhirat mereka masih ingat ini adalah aturan Allah. Maka jawaban mereka di saat mereka diminta oleh penduduk neraka untuk memberikan walaupun satu tuangan air, satu gelas air yang dituang, satu biji kurma misalnya, atau satu biji anggur, satu buah apel saja yang dilempar, mereka mengatakan Allah mengharamkan. Allah mengharamkan seperti ini untuk kalian. Baik, jamaah, demikianlah kedekatan penduduk surga terhadap aturan Allah sampai dia bawa di akhirat. Sehingga kalau mungkin ketika di dunia orang beralasan ketika tidak mau sesuatu itu dengan alasan pribadi. Kenapa bapak nggak mau makan ini? Mereka bilang aku nggak doyan. Kenapa kamu nggak makan babi? Malu untuk mengatakan Allah haramkan ini. Malu dia ya. Kenapa tidak melakukan ini? Kan dalam syariat kita ini haram. Kadang malu untuk menyampaikan identitas aturan agamanya. Maka dia bilang, ya saya nggak selera, saya nggak doyan dengan itu dan seterusnya. Itu ketika di dunia. Makanya alasan yang tertinggi itu adalah alasan aturan Allah. Alasan tertinggi itu alasan aturan Allah. Tapi terkadang orang beralasan dengan aturan Allah, kadang disebut mabuk agama, terlalu konservatif, terlalu nurut sama Quran, bau surga dan seterusnya, sehingga dia malu untuk mengatakan seperti itu. Makanya kebanyakan orang dia tidak mau menyampaikan alasan agama, tapi lebih kepada alasan selera. Nah, penduduk surga ketika dia diminta oleh penduduk neraka, mereka beralasan Allah mengharamkan ini. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan hal ini untuk orang-orang kafir. Ada satu perjuangan seorang nabi yang ingin menyelamatkan bapaknya agar masuk surga. Nabi siapa? Siapa? Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bercerita, yalqa Ibrahimu abahu yaumal qiyamah azar wa fi wajhihi ghabaratun qatarah. Besok di hari kiamat Ibrahim akan bertemu dengan bapaknya yaitu Azar. Sementara di wajah Azar penuh dengan debu, wajahnya kusut berdebu. Lalu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, qala rabbi ala wa'atani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau pernah menjanjikan kepadaku
di mana engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad, dan kesedihan mana lagi yang lebih parah dibandingkan ketika aku dijauhkan dari bapakku. Ini upaya Ibrahim untuk menyelamatkan bapaknya, sehingga beliau tampakkan sedih ketika harus jauh bersama bapaknya. Beliau minta kepada Allah agar bapaknya diselamatkan, diampuni, kemudian nanti bisa masuk ke dalam surga. Lalu apa jawaban Allah? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk dimasuki orang-orang kafir. Kalau sudah jadi aturan, gak bisa digeser. Walaupun yang memohon manusia yang sangat dekat dengan Allah, Ibrahim alaihissalam. Sehingga inilah pengadilan di akhirat, gak bisa dipengaruhi oleh yang lain, meskipun oleh orang yang dekat dengan Allah seperti para nabi. Dan ini bukti tidak semua syafaat bisa dikabulkan jika Allah tidak berkehendak. Sehingga ketika Ibrahim berusaha untuk menyelamatkan ayahnya dan Allah gak kabulkan, gak terjadi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan peringatan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Pada saat beliau kumpulkan anggota keluarganya, lalu dinasihati tentang akan adanya yaumul qiyamah, dan masing-masing diminta untuk persiapan dalam rangka menghadapi kondisi yaumul qiyamah. Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah tu binta Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad, sali min mali ma syi'ti." Sekarang kau bisa minta hartaku yang kau inginkan. Kau mau minta apa tak kasih. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi ingat, aku gak bisa menyelamatkan kamu di hadapan Allah sepeser pun. Itu seorang nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, di hadapan keturunannya yang paling dekat dengan beliau, Fatimah radhiyallahu anha, yang banyak orang masa sekarang bernisbah sebagai ahlul bait karena keturunan Fatimah dari Hasan dan Husain, dari Ali bin Abi Thalib, yang dikatakan oleh Nabi SAW, kau boleh minta wahai Fatimah seluruh hartaku, tapi ingat, aku tidak akan mampu menyelamatkan kamu di hadapan Allah sepeser pun. Maka jamaah, syafaat bisa jadi tidak dikabulkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk mengabulkannya. Allah kasih peringatan kepada orang-orang kafir dengan bentuk seperti ini. Allah ceritakan nanti akan ada kejadian seperti ini, kejadian seperti ini. Walaupun itu belum terjadi, nanti akan terjadi. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka itu orang-orang yang tidak mau beriman, telah menjadikan agama mereka sebagai permainan. Agama cuma dijadikan sebagai main-main. Makanya beragama itu serius atau main-main, Pak? Bukan celelean, Pak. Agama itu serius. Orang kafir menjadikan agamanya main-main, dan sebagian kaum muslimin menjadikan agamanya seperti itu. Dipakai celelean, guyonan, alat untuk guyonan. Dan itu bukti bahwasanya dia sangat tidak menghargai agamanya. Makanya istihza biddin, memperolok-olok agama, itu termasuk salah satu apa? Pembatal keislaman. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari ini aku lupakan mereka sebagaimana dulu mereka melupakan hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan disebabkan karena mereka melawan, tidak mau beriman terhadap ayat-ayat kami. Maka siapa yang lupa balasan di akhirat, besok di akhirat akan Allah lupakan. Sehingga bahaya ketika orang itu tidak menyediakan dirinya untuk mendekat kepada Allah dan mengingat balasan akhirat yang nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang jam 6:04. Syuruk jam berapa? Jam 6:06. Baik, demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya tadi ada permintaan dari panitia dibuka sesi tanya jawab bagi siapa yang ingin menyampaikan
sesuatu dari jamaah kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Awalnya berkaitan dengan menghina atau benci dengan apa namanya hadis-hadis Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dimana seseorang mengatakan, hidup aja kok udah bikin susah, mau melangkah aja pakai dalil, dan notabene seorang ini yang menyampaikan adalah seorang ustaz. Bagaimana orang seperti itu? Baik. Ada pertanyaan. Bagaimana cara kita menyikapi sebagian orang yang mengatakan, hidup saja kok dibikin susah, mau melangkah semuanya harus pakai dalil. Nah, pendidikan semacam ini, setiap beraktivitas pakai dalil, itu edukasi yang ditanamkan oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama masa silam kepada seluruh keturunannya, sehingga mereka terbiasa dalam dialog yang mereka lakukan. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Apa dalilnya kamu berbuat seperti ini? Kenapa kau berbuat seperti ini? Itu hal yang biasa. Maka kalau orang di masa silam bertanya, kamu melakukan seperti ini, apa dalilnya? Itu pertanyaan yang biasa, pertanyaan yang lumrah. Karena pada saat kita berbuat, kita akan mempertanggungjawabkannya. Maka saat kamu berbuat, kamu harus punya dasar dan landasan. Dan itu hal yang normal. Tapi situasi semacam ini mulai luntur, sehingga dianggap sesuatu yang aneh. Kok selalu tanya dalil sih? Sampai ada perkataan yang pernah disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar fa'al." Kalau kamu bisa untuk tidak nggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Maksudnya gimana? Sampai dalam kegiatan, kamu kalau nggaruk kepala, mulai dari kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu. Kenapa kanan dulu? Karena Nabi SAW menyukai mendahulukan yang kanan. Ada dalilnya enggak? Ada. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Kalau kamu bisa enggak nggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Jadi orang masa silam suasananya seperti itu. Terjadilah dialog dua ulama tabi'in. Yang satu mengatakan, apakah kamu tadi malam melihat ada bintang jatuh? Si B ini bilang, iya saya melihat. Tapi waktu itu bukan karena saya sedang sholat, tapi saya nggak bisa tidur karena saya disengat binatang. Terus apa yang kamu lakukan? Si A tanya. Jawab si B, aku meruqyah diriku. Lalu si A tanya, ma hamalaka ala hadha? Apa latar belakangnya kok kamu meruqyah dirimu? Kemudian si B menjawab, haddatsani fulan bin fulan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Aku pernah mendapatkan hadis dari si A, dari sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini. Sehingga saat mereka ditanya dalil, itu enggak emosi, Pak. Seharusnya seorang muslim seperti itu. Ditanya dalil, tidak emosi. Kalaupun enggak tahu, wah saya enggak tahu. Bisa enggak kamu bantu saya untuk mencarikan dalilnya? Itu yang tepat. Sehingga dia punya landasan dalam setiap amalnya. Sebab apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka aneh kalau ada orang ketika mempertanyakan dikit-dikit kok pakai dalil, dikit-dikit pakai dalil. Memang hidup ini kan perlu dalil. Kalau kita bicara agama ya. Kalau Anda urusan dunia nggak pakai dalil tidak masalah. Tapi kalau urusan agama sudah selayaknya orang itu membiasakan diri pakai dalil. Karena yang namanya agama ini semuanya sudah diatur oleh dalil. Apa dalil bahasanya semua urusan agama sudah diatur oleh dalil? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Agama ini yang isinya aturan, isinya amalan, semuanya telah disempurnakan oleh Allah. Jadi kalau orang beragama lalu pengen lihat dalil pasti nemu. Kecuali yang dibuat-buat, yang ngarang sendiri, yang nggak ada dalilnya. Sehingga kenapa kita disyariatkan setiap kali melangkah selalu pakai dalil?
agar hidup kita ini terarah. Dan gak ada salahnya kalau bertanya mana dalilnya. Meskipun ada sebagian orang yang cukup alergi dengan yang seperti ini, maka mungkin edukasi untuk bertanya tentang dalil perlu lebih giat lagi kita gunakan agar lebih terbiasa masyarakat dengan itu. Intinya ya gak usah emosi kalau ditanya dalil. Kalau gak tahu Pak, ya sudah tanya ulang, bisa gak bantu saya untuk nyarikan dalilnya. Wallahu a'lam. Kenapa sebagian muslim mempertanyakan Allah itu ada di mana? Kenapa sebagian muslim mempercayai Allah ada di mana-mana? Allah ada di mana? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Abil Hakam. Beliau pernah menempeleng budaknya, budak perempuan. Gara-gara budak ini disuruh untuk jaga kambing, tapi karena teledor, kambingnya digigit serigala. Akhirnya Muawiyah emosi, lalu budaknya ini ditempeleng. Selesai menampar budaknya, dia menyesal dan dia ingin taubat. Maka dia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kejadiannya. Lalu Nabi SAW minta kepada Muawiyah, bawa budakmu ke sini. Akhirnya budaknya didatangkan. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW 2 pertanyaan. 1, Aina Allah, di mana Allah? Yang kedua pertanyaan, Man ana, siapa aku? Saat budak ini ditanya di mana Allah, budak ini menjawab apa? Fis sama, di atas. Berarti dia tidak punya ajaran paganisme. Karena semua ajaran paganisme, Tuhan itu di bumi. Tuhan itu di bumi. Sehingga ketika Nabi SAW tanya kepada wanita ini, di mana Allah? Dia menjawab di atas. Oh, berarti dia tidak punya ajaran paganisme, ajaran yang menyembah berhala. Musyrikin itu meyakini Tuhan ada di bumi. Dari musyrik zaman dulu sampai zaman sekarang, sehingga Tuhannya ada di bumi. Maka saat dia mengakui Tuhannya tidak ada di bumi, Tuhannya ada di atas, berarti dia mukmin. Lalu yang kedua, Man ana, siapa aku? Kemudian dia menjawab, Anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Berarti dia mengakui kebenaran beliau sebagai orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Maka Tuhan tidak menjelaskan langsung kepada manusia satu persatu, tapi Tuhan mengutus kepada salah satu di antara mereka sebagai manusia pilihan untuk menerima wahyu. Lalu inilah yang menjelaskan kepada umat manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, I'tikha fa innaha mu'minah. Ini wanita mukminah, silakan dibebaskan. Sehingga Rasulullah SAW minta dia datang, tujuannya hanya untuk memastikan apakah budak yang kamu tampar ini orangnya seorang mukmin ataukah tidak. Sementara keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana, ini keyakinan yang salah. Namun yang benar apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Tadi dijelaskan bahwa ada dialog antara penduduk neraka dan Allah, dan Allah tidak mau bicara karena dolim dan banyak dosa yang dilakukan. Apakah penduduk neraka bisa melihat Allah? Apakah penduduk neraka bisa melihat Allah? Pembahasannya, apakah orang kafir itu bisa melihat Allah sebelum mereka masuk neraka? Ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Sebagian mengatakan orang kafir melihat Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya, dan itu terjadi di padang mahsyar sebelum mereka masuk neraka. Dan sebagian mengatakan orang kafir tidak melihat Allah, dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau berdalil di surat Al-Mutaffifin, innahum yauma idzin lamahjubun thumma innahum
lasalul jahim. Sesungguhnya besok di hari kiamat mereka akan dihijab. Maksud dihijab apa? Tidak bisa melihat Allah. Mereka akan dihijab dari Allah dan tidak melihat Allah. Sehingga penduduk neraka menurut beliau tidak melihat Allah. Dan ini termasuk salah satu di antara ranah khilaf dalam masalah akidah yang masih ditoleransi, sebab ada sebagian dalil yang mengisyaratkan mereka melihat dan ada sebagian dalil yang mengisyaratkan mereka tidak melihat. Apakah surga dan neraka saat ini sudah ada? Surga dan neraka saat ini sudah ada. Dan Nabi SAW pernah berceramah. Lalu beliau ketika sedang berceramah, beliau mengatakan, wa ra'aitul jannah, aku melihat surga di hadapanku. Wa fihi ungkudun, dan di dalam surga ada seonggok buah. Andaikan aku ambil satu dan aku berikan kepada kalian, maka dunia ini akan hilang rasa. Dunia ini akan hilang rasa. Rasulullah SAW sedang ceramah, ditampakkan oleh Allah surga. Masya Allah, gimana yang terjadi pada jamaahnya? Karena yang ceramah ini betul-betul melihat surga. Wa ra'aitun nar, dan aku melihat neraka. Fama ra'aitu mandaran afdha'a minhu, dan belum pernah aku melihat suasana yang lebih mengerikan dibandingkan neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mendengar suara sandalnya Bilal. Lalu beliau SAW tanya kepada Bilal, kok saya mendengar suara sandalmu, apa amalanmu? Kemudian Bilal cerita tentang amalan beliau. Setiap kali beliau hadas, wudu, lalu beliau apa? Salat 2 rakaat. Nabi SAW juga pernah melihat istananya Umar, dan beliau tidak berani mendekat karena beliau mengingat Umar ini orangnya pencemburu, sehingga Nabi SAW nggak berani mendekat. Rasulullah SAW telah melihat suasana-suasana seperti itu, dan beliau telah melihat surga secara langsung. Berarti surga sudah ada tidak? Sudah. Neraka juga sama, neraka sudah ada. Allah telah menciptakan surga dan neraka. Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah mengatakan bahwa kita mengimani surga dan neraka makhlukatan, 2 makhluk yang telah tercipta, dan siapa yang tidak mengakui itu berarti ada yang masalah dalam kaitannya iman kepada hari akhir. Bagian dari kesempurnaan iman kepada hari akhir adalah meyakini surga dan neraka telah tercipta. Wallahu a'lam. Apakah muslim yang dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu ikut dalam rombongan penduduk neraka yang meminta kepada Allah dan Allah campakkan dia juga? Wallahu alam, saya tidak tahu tentang ini. Apakah dibedakan antara nerakanya muslim dengan nerakanya kafir? Tingkat adabnya berbeda. Nerakanya kafir lebih parah dan mereka kekal di dalamnya. Nah, yang muslim apakah juga di tempat yang sama tapi beda tingkatan atau bagaimana? Wallahu alam, saya nggak tahu. Kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas siksaan di neraka baik bagi mukmin maupun bagi kafir semuanya menyakitkan. Siksaan di neraka semuanya menyakitkan. Ada orang mukmin yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Ususnya terburai. Dia mengeluarkan ususnya dari perutnya terbuka, terus ususnya terburai. Terus dia muter-muter mengelilingi ususnya. Jadi ususnya memanjang begitu, terus dia muter-muter ya, seperti alat gilingan masa silam yang muter-muter. Lalu ditanya, wahai fulan, kamu dulu kan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kau yang ceramah di masjid, kau yang ini, kok sekarang jadi kayak gini? Nah, berarti dia muslim nggak? Muslim. Coba bayangin Pak, kayak apa pemandangan situasi orang yang terbuka, sobek perutnya, ususnya keluar, terus dia muter-muter gitu. Kira-kira sakit nggak Pak? Bayangin aja sudah menyedihkan, apalagi yang mengalami. Dan itu hukuman bagi mukmin. Oleh karena itu semua hukuman neraka itu menyakitkan.
Maka Allah sebut azabnya dengan azabun alim, azab yang menyakitkan. Apa hikmah Allah tidak menghidupkan keturunan dari Rasulullah SAW anak laki-laki? Apakah supaya tidak gulu? Demikian yang kita yakini. Keluarga Nabi SAW, Anda perhatikan ya, beliau tidak punya saudara kandung, tidak punya saudara seibu, tidak punya saudara sebapak. Abdullah nikah dengan Aminah, kemudian Aminah hamil. Lalu sebagaimana kebiasaan orang Quraisy di masa silam, Abdullah melakukan perjalanan dagang, kemudian Abdullah meninggal dalam situasi Aminah masih hamil. Abdullah tidak punya istri yang lain, sebagaimana kebiasaan orang Arab yang kadang punya istri 2, istri 3, bahkan ada yang punya istri 10. Tapi Abdullah tidak nikah lagi, hanya menikah dengan Aminah. Kemudian Abdullah meninggal dalam situasi ketika Nabi SAW berada di rahim ibunya. Terlahir, kemudian hidup bersama ibunya, bersama keluarganya. Ibunya setelah melahirkan Nabi SAW tidak nikah lagi dengan lelaki yang lain. Padahal umumnya wanita itu di masa silam janda nggak lama-lama, Pak. Sebentar nikah lagi. Ada seorang wanita, Subaiyah, ya, yang suaminya mati, malam harinya suaminya mati, atau pagi harinya suaminya mati, malam harinya dia melahirkan anaknya. Maka masa iddahnya selesai. Sudah selesai masa iddah, baru selesai sekitar sehari itu. Pagi suaminya mati, malam dia melahirkan, dia selesai masa iddah, sudah nyari lelaki yang lain, menikah dengan lelaki yang lain. Budaya dulu seperti itu, karena tidak harus tercatat, ya, tidak harus melalui proses pengadilan yang panjang seperti di zaman kita. Aminah setelah ditinggal wafat oleh Abdullah tidak menikah lagi. Padahal ketika itu cukup panjang, sampai 6 tahun ya. Rasulullah SAW baru kehilangan ibunya. Ibunya meninggal di masa Nabi SAW usia berapa? 6 tahun. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk Nabi Muhammad SAW keluarga yang tidak punya saudara, baik saudara sebapak maupun saudara seibu. Andaikan Abdullah nikah lagi, mungkin punya saudara sebapak. Andaikan Aminah nikah lagi, mungkin punya saudara seibu. Sehingga beliau tidak punya saudara. Andaikan Rasulullah SAW punya saudara, bisa jadi gulunya orang kepada saudara beliau akan sangat parah. Bahkan mungkin disebut penggantinya Nabi SAW. Oh, ini adiknya Nabi Muhammad SAW. Adiknya Nabi Muhammad SAW meneruskan beliau, bisa jadi, Pak. Maka Allah takdirkan beliau tidak punya saudara. Yang kedua, Allah takdirkan semua anak laki-lakinya meninggal dalam posisi belum dewasa, sehingga tidak ada keturunan dari anak laki-laki. Yang ada hanya keturunan dari anak perempuan. Itu pun sudah menjadikan manusia seperti wajah Syiah. Anda lihat bagaimana wajah Syiah beda dengan wajah kaum muslimin. Sehingga kalau disandingkan antara kaum muslimin dengan Syiah, ini agama berbeda, Pak. Disebabkan karena mereka gulu kepada siapa? Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Bukankah ada penghuni neraka yang diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke surga, dan dia orang yang terakhir masuk ke surga? Walaupun kita punya iman sebesar dzarrah, kita akan dimasukkan ke surga asalkan tidak syirik. Jawabannya betul, ya. Iman walaupun seberat dzarrah, maka yang bersangkutan punya hak untuk masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada penduduk surga ketika mereka mencari teman-temannya yang beriman, utlubu minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Silakan kamu cari orang yang ada di neraka bagi siapa yang dalam hatinya ada seberat dzarrah berupa iman. Atadruna mad dzarrah? Dzarrah itu apa, Pak? Sawi itu khardal. Biji khardal itu sawi. Dzarrah apa dzarrah?
Bapak lihat ada cahaya yang masuk ke dalam kamar, terus ada debu yang terbang. Ya, itulah dzarrah. Sesuatu terkecil yang mungkin bisa dilihat oleh manusia, ditangkap nggak bisa. Dan saat kita bernafas itu masuk ke dalam paru-paru kita. Setiap saat itu dzarrah. Debu-debu kecil yang hanya kelihatan kalau terkena cahaya. Seperti itu iman seberat dzarrah yang kalau Bapak punya timbangan digital, Bapak kipasi timbangan itu, angkanya bergerak, tapi debu yang nempel di situ nggak menyebutkan angka. Dalam timbangan digital yang sensitif tadi, ada debunya nggak? Ada, tapi nggak ada angkanya, Pak. Maka betapa mahalnya harga iman seberat dzarrah bisa bernilai kenikmatan surga yang menyelamatkan hamba. Tolong jaga baik-baik ya. Iman ini jangan sampai berbuat syirik sampai mati, dan jangan pernah geser untuk jadi mukmin sampai mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum menyembelih hewan kambing di acara peringatan kematian? Apakah sampai termasuk syirik akbar? Jawabannya tidak. Ini tidak sampai pada derajat syirik akbar, karena nyembelihnya sifatnya untuk syukuran dan makan-makan, bukan persembahan kepada yang sudah mati. Hukum menanam daging hewan tersebut ketika dikasih oleh hukum memakan daging hewan tersebut boleh ya, halal untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. Baik, ini beberapa pertanyaan tentang masalah muamalah, nggak nyambung tema. Mungkin kita lewati dulu. Selesai. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan Allah jadikan kita sebagai penduduk surga. Allah selamatkan kita dari neraka. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.